Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Oktapira, NIM 106190007 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Biologi sel. Tahukah kalian, kita sebagai manusia hidup di dunia tidak sendirian, melainkan berdampingan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Apa sih definisi sel itu sendiri? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Dan pastinya tidak sama loh antara sel makhluk hidup satu dengan yang lain, termasuk hewan dan tumbuhan. Di dalam sel juga terdapat sel prokariot dan eukariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki inti sel, contohnya sel bakteri dan ganggang. Sedangkan eukariot adalah memiliki endomembran, contohnya hewan dan tumbuhan. Nah, untuk mengetahui fungsi serta perbedaan keduanya dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, yuk kita lebih mengenal lagi apa itu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda loh dari sel eukariotik lain. Nah, sel hewan sendiri terdapat membran sel, sentrosom, sitoplasma, RE kasar halus, ribosom, nukleus, dan lisosom. Yang kedua yaitu ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan mencakup dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Nah, dari sel tumbuhan dan sel hewan terdapat perbedaan dan persamaan serta fungsinya dapat dilihat di tabel. Sel hewan dan sel tumbuhan juga mempunyai sel normal dan sel abnormal. Sel normal adalah sel yang tidak memiliki kelainan apapun. Sel dapat berkomunikasi dengan sel lainnya. Sedangkan untuk sel abnormal adalah sel yang tidak mampu mengontrol pembelahannya, sel yang tidak berguna tetapi tetap hidup. Ciri-ciri sel normal yang pertama mematuhi batasan pertumbuhan, saling melekat, merespon rangsangan, kompleks, dan memiliki program genetik contohnya lembut dan kering. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri sel abnormal. Tidak mengenal kematian sel, memperbanyak diri, dan yang ketiga faktor lingkungan, bakteri, genetik, makanan, dan virus. Yuk kita simak sel abnormal pada hewan dan tumbuhan.
Yang pertama yaitu ada albino. Albino adalah kelainan di mana sel tidak memiliki melanin, yaitu terjadi pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu ada polyploid. Polyploid adalah sel yang memiliki jumlah kromosom melebihi jumlah aslinya. Yang ketiga yaitu ada lipoma. Lipoma sendiri merupakan tumor jinak yang ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal. Yang terakhir yaitu ada karatumor. Disebabkan oleh Urumilasidium taperianum yang masuk ke dalam divisi Basidium mesotina.